Halo teman-teman, hai, ketemu lagi. Kita melanjutkan pembacaan tentang kisah Nabi Adam. Yuk, ikuti terus kisahnya ya. Sekarang kita ditemani oleh Yusuf dan Sofia, dua-duanya ada di sini. Oke, kita mulai dari kisah Allah mengajari Nabi Adam. Allah menciptakan Adam sempurna. Allah Subhanahu wa taala mengajari ilmu pengetahuan. Siapa yang menciptakan Nabi Adam? Allah. Allah. Diajarkan kepadanya nama-nama segala sesuatu di alam semesta ini, mulai dari nama malaikat, tumbuhan, hewan, benda langit, perkakas dan alat-alat, termasuk juga berbagai zat beserta sifatnya. Inilah anugerah khusus bagi Adam yang tidak dianugerahkan kepada makhluk selainnya. Jadi Nabi Adam tahu semua nama-nama dari benda-benda di seluruh dunia. Ya, seluruh dunia. Kemudian Allah mempertemukan Adam dengan para malaikat. Lalu Allah pun menguji pengetahuan mereka dengan satu pertanyaan. Hai malaikat-malaikatku, kata Allah, sebutkan nama semua benda ini jika kalian yang benar. Ternyata para malaikat yang hadir pun terdiam di hadapan Allah. Mereka tidak mampu memberikan jawaban karena keterbatasan ilmu, karena mereka tidak tahu. Sambil mengakui kekhilafan mereka, mereka berucap, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain yang Engkau ajarkan. Nah, ini teman-teman semua ya, malaikat saja yang dekat sama Allah, dia tidak tahu semua benda. Dia berkata, Maha suci Engkau ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah. Tidak ada yang kami ketahui selain yang telah Engkau ajarkan. Jadi kita tidak boleh merasa sok tahu ya. Saat itulah Allah memerintahkan Adam supaya menunjukkan ilmu yang telah dianugerahkan kepadanya. Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama benda-benda itu. Perintah ini segera dijawab Adam dan dia menyebutkan satu persatu nama benda-benda tersebut. Sesudah Adam memberikan jawaban, Allah kembali menegaskan kepada malaikat. Allah berfirman, bukankah telah aku tegaskan kepada kalian bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi. Sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang kalian nyatakan dan apa-apa yang kalian sembunyikan. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan maksud penciptaan Nabi Adam. Apa maksud penciptaan Nabi Adam? Untuk menjadi khalifah di muka bumi. Dia pun menampakkan keutamaan ilmu milik Adam yang tidak dimiliki para malaikatnya. Kini tibalah saatnya bagi Allah menguji ketaatan para malaikat dan satu jin yang dikenal paling taat. Siapa namanya? Azazil. Hebat tadi Yusuf. Dengan begitu terbukalah tabir kepatuhan dirinya yang sesungguhnya. Sekaligus mengungkap maksud-maksud tersembunyi dalam hati mereka. Allah berfirman, sujudlah kalian kepada Adam. Demikianlah Allah perintah kepada para malaikat dan kepada Azazil untuk bersujud. Sujud ini namanya sujud penghormatan. Para malaikat langsung bersujud kepada Adam. Semuanya patuh sama Allah. Semuanya patuh sama Allah karena Allah yang menyuruh. Yakni sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Sedangkan jin tersebut ia sendiri menolak bersujud. Siapa tadi? Azazil. Lalu Allah bertanya, hai Azazil, mengapa kamu tidak ikut bersujud bersama para malaikatku? Azazil menjawab dengan penuh kesombongan, aku sekali-kali tidak akan bersujud kepada manusia yang engkau ciptakan dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Tidak puas sampai itu, Azazil menambahkan, aku lebih baik daripada dia. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan dia dari tanah. Nah, di sini Azazil
Salah Azazil. Dari mana Azazil tahu kalau api lebih baik daripada tanah? Nah, dari mana? Teman-teman di rumah, itu adalah kesalahan Azazil. Karena dia dengki sama Nabi Adam. Iya, ketika kita dengki, kita bisa lupa sehingga kita salah. Maka Allah langsung membalas kesombongannya itu. Pertama-tama Allah mengganti nama Azazil dengan nama Iblis. Iya, Masya Allah. Sebuah nama buruk yang menghinakan. Allah juga mengubah rupanya yang baik menjadi sangat buruk. Kemudian Allah mengusirnya dari surga dan melaknatnya hingga hari kiamat. Allah pun berfirman kepada iblis, "Kalau demikian pendirianmu, keluarlah kamu dari kerajaanku. Sungguh kamu terkutuk dan kutukan ini tetap menimpamu sampai hari kiamat." Karena dia menolak perintah Allah. Ya, harus taat kepada perintah Allah ya. Nah, akhirnya iblis merasa dendam. Kenapa? Kenapa dia dendam? Karena dia dikeluarkan dari surga. Iya, dikeluarkan dari surga. Dia merasa dia dikeluarkan dari surga karena Nabi Adam. Akibat dari kesombongannya yang menolak perintah sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, Allah mengusir iblis dari kerajaan langit. Tetapi hukuman itu tidak membuat iblis menyesali perbuatannya, apalagi meminta maaf. Nah ini ya, kalau Nabi Adam Nabi Adam, kita manusia, diajarkan untuk Taubat. Iya, jadi ketika kita berbuat salah, kita meminta maaf. Ia malah memohon kepada Allah supaya dipanjangkan umurnya hingga hari kiamat. Wahai Robku, tangguhkanlah ajalku sampai pada hari ketika mereka dibangkitkan. Pintanya iblis kepada Allah. Allah berfirman, sungguh kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan. Inilah diantara bukti keadilan Allah, sekaligus sebagai saksi kedurhakaan iblis. Jadi Allah adil. Allah memberikan kesempatan kepada iblis. Penangguhan umur ini pun disambut dengan sumpah iblis untuk menyesatkan anak cucu Adam, seraya mengorbankan permusuhan kepada mereka. Karena engkau telah menghukumiku sesat, sungguh aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semua, terkecuali hambamu yang terpilih di antara mereka. Itu janjinya iblis. Nah, jadi apa janji iblis? Menyesatkan manusia. Ya. Jadi kita tidak boleh berteman. Siapa yang berteman dengan iblis berarti dia sudah tersesat. Allah berfirman menanggapi ancaman iblis. Sesungguhnya kamu tidak kuasa atas hamba-hambaku, kecuali mereka yang mengikutimu secara sukarela. Merekalah orang-orang yang tersesat. Ya kan? Padahal iblis mengeluarkan kita. Iblis membuat kita membuat kita masuk neraka. Jadi kita tidak boleh mengikutinya. Ya. Lebih lanjut Allah Azza wa Jalla memberikan peringatan kepada iblis dan siapa saja yang mengikutinya. Apa kata Allah? Dan sungguh neraka jahanam itu benar-benar tempat yang dijanjikan untuk kalian. Demikianlah dialog antara Allah dan iblis yang diabadikan dalam Al-Quran Al-Karim. Ini bukti betapa pentingnya kisah ini agar kita dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari peristiwa tersebut ya. Apa pelajaran yang pertama? Tidak boleh sombong. Tidak boleh dengki. Iya, dengkilah yang membuat iri dan dengkinya iblislah kepada Adam yang membuat iblis keluar dari surga. Kemudian ditambah dia sombong sehingga sudah salah dia tidak mau meminta maaf. Jadi tidak boleh ya. Itu pelajaran. Jauhilah sifat-sifat itu ya. Jangan sampai kita terjatuh sama seperti iblis. Akhirnya sesuai sumpahnya iblis selalu berusaha menyesatkan Adam. Adam sudah tinggal di surga. Kelak Adam dan keturunannya sama-sama tujuannya adalah agar kelak Nabi Adam dan keturunannya semuanya masuk ke dalam api neraka. Iblis sangat murka saat melihat Adam dan Hawa hidup bahagia dalam ketaatan kepada Allah. Iblis
mana? Karena ia berpikir Adamlah yang telah merebut cita-citanya untuk menjadi seorang khalifah. Adam, dia berpikir bahwa Adamlah yang membuat dia keluar dari surga, kan? Padahal dia keluar dari surga karena kesombongannya sendiri, kan? Tidak mentaati perintah Allah. Kemudian iblis berkata, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon khuldi? Jika kamu memakannya, kamu akan abadi dan memiliki kerajaan yang tiada binasa." Tunjuk iblis. "Tidak, aku tidak percaya kepadamu. Lagi pula Tuhanku melarang kami mendekatinya." Adam membalas begitu, kan? Tidak apa-apa. "Tidak," iblis menimpali, "Allah melarang mendekati pohon itu supaya kalian tidak menjadi malaikat atau menjadi kekal di dalam surga." Godanya untuk membuat ragu Adam dan Hawa. Karena Allah menyuruh untuk tidak mendekati pohon Iya. Meskipun terus ditolak dan dibantah, iblis tidak pernah berputus asa dan menggoda Adam. Bahkan untuk meyakinkan keduanya, ia berani bersumpah. Namun karena Adam tetap teguh pada pendiriannya, iblis memutar otak, berpikir keras. Jadi iblis sudah menggoda Adam, tapi tidak berhasil. Maka iblis berpikir, dia lalu menggoda Hawa. Dan akhirnya Hawa pun terhasut oleh kata-kata manis iblis. Hawa pun membujuk Adam agar memetik pohon dari pohon khuldi, memetik buah dari pohon khuldi. "Kita buktikan saja, siapa tahu ucapannya benar," kata Hawa. Gayung pun bersambut. Adam tak kuasa menolak permintaan dari pendamping hidupnya. Lantas didekatinya pohon terlarang itu, dipetiknya buahnya, kemudian dimakan. Maka terjadilah peristiwa yang membuat mereka terusir dari surga, karena mereka telah melanggar perintah Allah. Inilah kisah Nabi Adam yang akhirnya keluar dari surga. Sebagai penutup, sebelum Nabi Adam diturunkan ke dunia dari surga, ada kisah penutupnya ya teman-teman, yaitu Nabi Adam bertaubat. Nah, begitu. Berbeda dengan iblis. Iblis ketika dia bersalah tidak bertaubat. Setelah buah pohon terlarang tersebut dimakan Adam dan Hawa, tiba-tiba pakaian keduanya terlepas, sehingga tidak ada sehelai kain pun yang menutupi auratnya, kecuali cahaya yang menutupi aurat ya. Tersingkaplah takbir malu, maka keduanya segera mencari dedaunan untuk menutupi aurat mereka. Saat itulah mereka baru sadar bahwa mereka telah dipermainkan oleh iblis. Tiba-tiba terdengar seruan, "Bukankah aku telah melarang kalian mendekati pohon itu? Aku pun telah meyakinkan kalian bahwasanya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian." Kita harus ingat bahwa syaitan, iblis itu musuh kita. Sadar akan kemaksiatan yang telah diperbuatnya, Adam dan Hawa berkata lirih. Apa katanya? "Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri." Itu pengakuan dari Nabi Adam bahwa mereka telah berbuat salah. Lalu sesudah mereka mengakui kesalahan tersebut, mereka pun memohon ampunan, seraya berkata, "Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi." Nah, siapa yang hafal itu bahasa Arabnya? Doa tadi. Kakak Safi hafal? Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna
lanakunanna minal khosirin. Ulang ya, Papa bacakan ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin ya. Untuk hari ini, video kali ini sudah dulu ya teman-teman. Nanti kita akan lanjutkan cerita tentang Nabi Adam turun ke surga, turun ke dunia, turun dari surga ke dunia bersama istrinya ya, Hawa. Oke teman-teman, kita akhiri untuk pertemuan kali ini. Dadah, sampai ketemu lagi ya. Jangan lupa nonton video selanjutnya. Dadah.